LOG, Letter of Guarantee, sudah di tangan. Itu bisa kita submit di kampus kita sebagai garansi bahwa kita sudah ada yang mendanai dana pendidikannya. Tujuannya satu, selain kita menerima offer dari kampus tersebut, kita juga ingin mendapatkan COE ataupun Confirmation of Enrollment. Apa itu COE dan gunanya untuk apa? Simak video ini selengkapnya. Part ketiga dari perjalanan penerima beasiswa LPDP. Part ke-1 sudah terkait dengan LOA dan e-beasiswa. Part kedua kita berbicara terkait dengan kelengkapan e-beasiswa sebelum masuk ke fitur-fitur e-beasiswa dan juga untuk mendapatkan LOG agar kita bisa menerima offer dari kampus tujuan kita. Nah, sudah di awal sudah disebutkan ya, satu tujuan ketika kita mengaccept offer dari kampus tujuan kita adalah untuk mendapatkan yang namanya COE atau Confirmation of Enrollment. COE ini penting. Kenapa? Karena COE ini menjadi dokumen yang harus kita bawa untuk mendapatkan visa di negara tujuan kita. Dan pastinya untuk yang dalam negeri juga sangat penting karena nanti ada bukti bahwa kita sudah diterima di kampus tersebut walaupun kita belum bayar begitu ya, ataupun pihak LPDP belum bayar tuition fee-nya, tidak apa-apa, yang penting sudah dapat COE-nya dan kita sudah resmi jadi mahasiswa di kampus tersebut. Nah, tepuk tangan ya, barakallah bagi kita yang sudah diterima di kampus tujuan kita. Jadi LOA unconditional itu salah definisi kalau ternyata itu menjadi bukti kalau kita diterima di kampus tersebut. Kurang tepat, lebih tepatnya ya, kurang tepat karena dengan adanya COE ini kita sudah benar-benar diterima di kampus tersebut dan kita bisa mengakses fasilitas-fasilitas yang ada di websitenya dan juga di kampusnya, seperti itu. Dan COE ini bisa kita bawa begitu ya ke imigrasi negara yang akan kita tuju, terutama untuk beasiswa luar negeri. COE ini menjadi salah satu bagian yang terpenting dari submit visa yang harus kita serahkan kepada pihak imigrasi. Nah, selanjutnya yaitu kita juga harus memikirkan asuransi kesehatan. Kenapa sih? Karena berbeda dengan di Indonesia, negara-negara tujuan kita yang biasanya adalah negara-negara maju begitu ya, mereka punya asuransi kesehatannya masing-masing. Di Australia sendiri namanya adalah OSHC, namanya adalah Overseas Student Health Cover atau OSHC atau OSHC yang nantinya harus kita bayar. Sebenarnya ini sudah jadi bagian dari pembayaran LPDP yang akan di-cover. Namun bagi kita yang membawa keluarga, suami, istri, ataupun anak itu harus kita cover sendiri untuk yang namanya S2-nya ya. Jadi siap-siap kita harus membayar atau misalnya modal dulu lah ya untuk bisa dapetin OSHC dari negara tersebut. Karena beda-beda begitu ya. Untuk anak berapa, untuk orang tua berapa, untuk dewasa berapa, itu tergantung dari negaranya masing-masing. Kita tinggal bayarkan saja gitu ya. Jadi memang urusannya cukup berat untuk yang namanya OSHC ini ya. Kita harus benar-benar bisa yang namanya mengumpulkan uang dulu. Makanya gitu ya, banyak dari award LPDP yang berangkat terlebih dahulu ke negara tujuan, lalu ngumpulin uang dulu di sana begitu ya, nabung, baru bisa bayar OSHC pendamping, OSHC anak, baru mereka menyusul datang ke negara tujuannya gitu ya. Jadi kita memang harus punya strategi banyak sekali yang ada begitu agar nanti kita tidak keteteran di sana ya, karena kalau tidak ada OSHC pembayaran tersebut kita tidak bisa submit visa ya. COE tadi penting, terus asuransi kesehatan juga penting ya, itu dibutuhkan untuk kita bisa submit visa, terutama untuk negara-negara maju, Australia, Inggris, Amerika, Eropa, semuanya butuh visa mahasiswa. Walaupun syarat-syaratnya nggak sangat besar, tapi yang mungkin yang paling urgent dan paling bikin kita adalah tadi OSHC ataupun asuransi kesehatan dari negara tersebut. Setelah itu, yaitu kita akan bisa yang namanya untuk submit visa. Visa ini nanti akan saya bikin video terpisah karena memang agak sedikit panjang kalau digabungkan di video ini. Pokoknya visa ini syarat-syaratnya adalah sebenarnya bisa di searching begitu ya, silahkan gitu ya, boleh di searching atau bisa pakai agen pendidikan seperti saya pakai agen pendidikan. Namun semua dokumen-dokumennya harus kita siapkan sendiri
Setelah kita punya dokumennya, kita submit ke agen pendidikan, lalu dibantu oleh agen pendidikan untuk disubmitkan visanya. Biar lebih mudah lah, karena kita kalau sendiri pun agak sedikit banyak yang harus takutnya, banyak trial and error, banyak kesalahan. Jadi diberikan kepada yang sudah lebih ahlinya, sehingga nanti kita tenang saja tinggal berikan dokumennya lalu disubmitkan oleh pihak dari agen pendidikan. Seperti itu. Jadi video ini simpel saja. Rangkaiannya part ketiga ini kita mendapatkan COE dari mengaccept over yang ada di kampus tujuan kita, tapi LOE-nya part 1 part 2 harus dilakukan dulu. Dapetin LOE dan juga COE-nya. Lalu kita harus bayar karena ini membutuhkan uang, tidak butuhkan yang lain gitu ya. OSHC ini kita hanya butuh uang. Jadi siapkan tabungan dari sekarang untuk bisa bayar asuransi kesehatan di negara tujuan kita, dan juga tadi untuk bisa submit visa, silakan untuk bisa cari dokumen-dokumen apa yang harus disiapkan atau mau butuh bantuan dari agen pendidikan. Jadi mudah-mudahan ini adalah part paling bukan sulit ya, part paling yang harus kita pikirkan strateginya seperti apa, mau langsung dibawa kah untuk pendamping atau mau nanti saja. Kalau yang single, jomblo, jadi masalah gitu ya, silakan untuk langsung aja daftar visanya tanpa harus membayar OSHC pendamping ataupun anak-anaknya, seperti itu ya. Oke, itu dia untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan inspirasi juga dan bisa dipakai untuk kalian yang sedang bingung bagaimana nanti bisa untuk menyelesaikan setiap urusan-urusan kita sebagai penerima beasiswa LPDP, dan juga journey-nya gitu ya, kita enjoy, kita nikmati prosesnya, mudah-mudahan dipermudah seperti itu. Terima kasih, kita bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.